selamat malam semuanya. Selamat malam. Apa kabar? Baik sekali kabar hari ini. Alhamdulillah baik sekali. Puji Tuhannya Ya. semuanya dalam Keadaan keadaan yang baik. Termasuk saya juga ya, puji Tuhan. Alhamdulillah baik. Oke, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul ya. Kira-kira kita mau bahas apa ya? Kira-kira tema yang bagus untuk bahas ini malam itu apa gitu ya? Karena kalau kosong aja kita cuma lihat saja depan kamera begini kan nggak bagus ya. Jadi kita mau bahas apa ya? Oh iya, asiknya sih kita membahas mengenai perjanjian atau perikatan yang mana dikhususkan dalam buku 3 KUH Perdata, sehingga kita dapat mencari tahu mengenai perjanjian dihubungkan dalam kasus mengenai yang berhubungan dengan itu, permasalahan seperti kasus apa ya? yang terjadi 3 tahun lalu itu. Kevin Hillers yang telah melakukan one prestasi. Iya, dengan betul Dr. sekali. Siska ya, kalau tidak Iya, salah. betul. Ya, sehingga kita bisa melihat kejanggalan yang terjadi di dalam, sehingga dalam pembahasan itu kita bisa tahu, oh dalam pasal ini di buku 3 KUH Perdata membahas tentang ini. Dan kasus ini juga tuh sampai saat ini masih gantung juga. Iya. Masih belum ada Ya, penyelesaian. Iya, karena belum ada kalau kita penyelesaian. ditinjau melalui berita-berita media-media, sejauh yang kita ikuti, yang saya ikuti juga teman-teman yang seperti kita lihat dan kita pelajari kemarin, Iya. belum ada Belum ada penyelesaian, penyelesaian. masih bersifat gantung atau orang menyebutnya sebagai masih seperti abstrak gitu, terkesan Iya, abstrak. betul. Wow, ternyata narasumber kita pada malam hari ini tuh sangat-sangat antusias sekali ya, bisa memberikan tema yang sangat bagus, yaitu yang bisa kita bahas pada malam hari ini, yang bisa kita kumpas tuntas, yaitu tentang kasus one prestasi yang dilakukan oleh Kevin Hillers. Wow, ini kasus sangat-sangat bagus ya teman-teman untuk dibahas, apalagi ini kan mengenai perjanjian yang mana terjadinya juga one prestasi. So, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut lagi mengenai kasus tersebut, alangkah baiknya kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Karena seperti kata pepatah bahwasannya tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kalau kita sudah saling kenal maka kita bisa baku sayang tuh. Oke. Jadi mungkin mulai dari saya duluan ya untuk Oke. perkenalan. Silakan. Oke. Halo Sobat Hukum semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Suryani Tantripura, biasa disapa Tantri. Saya mahasiswi aktif semester 3 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Dan untuk kesempatan pada malam hari ini saya sebagai host di sini. So selanjutnya mungkin dari saudara Batis atau dari saudari Kan pembicara? Kak Batis laki-laki nih sendiri di sini Sendiri. ya. Silakan. Oke, mungkin sendiri. kalau dari saya baik. Saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Yohanes Baptista Garodalaga Doni Soge, biasa dipanggil Batis Soge, asal dari Larantuka, mahasiswa aktif semester 3 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana. Oke, sekian ya. Mungkin dari saudari. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arianti Sofia Saputri, biasa dipanggil Putri. Saya mahasiswa aktif semester 3 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Sekian perkenalan singkat dari saya. Oke, jadi pada malam hari ini kita ada dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Saudara Batis dan juga Saudari Putri nih. Jadi untuk kita bahas secara lengkap mengenai kasus one prestasi. Jadi sebelum membahas kasusnya, alangkah baiknya saya harus menjelaskan mengenai kasus ini terlebih dahulu ya. Oke teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kasus one prestasi yang dilakukan oleh Kevin Hillers ini, jika dikutip dari Detik Hot, kasus ini dilansir pada tahun 2021, bermula dari perjanjian kontrak kerjasama antara Kevin Hillers dan juga Siska, yang mana dalam isi perjanjian itu ya di Maret 2021 itu isi perjanjiannya itu berupa kontrak kerja selama 1 tahun nih, 1 tahun, dan isi perjanjiannya itu berupa bahwa Kevin Hillers harus melakukan postingan 12 kali selama 1 bulan dengan 2 slide
lalu diikuti dengan story 1 kali dan juga 3 feed. Nah, itu dilakukan selama 1 bulan selama 1 tahun di setiap bulannya. Nah, namun seiring berjalannya waktu, nota kesepakatan di antara kedua belah pihak tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Nah, di sini yang menjadi permasalahannya. Sedangkan dari pihak Dr. Siska sudah memberikan kepada Kevin Hillers uang sejumlah 120 juta. Ini bukan uang dengan jumlah yang sedikit ya. Ini dengan jumlah uang yang sangat besar. Nah, dengan demikian Dr. Siska ini mengalami kerugian. Dia mengalami kerugian sebesar 1,5 miliar. Wow. Iya, ini sekali sangat ya. besar ya. 1,5 miliar dengan biaya penaltinya itu sebesar 428 juta atas kerugiannya itu. Ini dihitung dari kerugian secara material dan juga imaterial. Material. Jadi dua-duanya dihitung, Bukan hanya satu sisi dikalkulasikan. saja ya? Iya, ini Bukan dikalkulasikan materialnya semua. saja. Ya begitu. Jadi kata kuasa hukumnya Dr. Siska ini sudah dikalkulasikan semua dari material maupun imaterial. Begitu. Jadi dan satu hal lagi bahwasannya dari pihak Kevin Hillers tidak menghadiri sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Barangkali dengan Begitu. alasan-alasan tertentu. Iya. Yang Tidak tahu. Dia masih belum tahu. Jadi untuk kasus tersebut ini saya mau bertanya ya. Kayak mau bertanya kepada kedua narasumber kita. Ini pertanyaannya singkat saja untuk pembuka diskusi kita pada malam hari ini ya. Jadi yang mau saya tanyakan ini adalah pendapat nih dari narasumber kita ini mengenai kasus yang telah saya paparkan tadi. Jadi pendapat dari Saudara Batis bagaimana mengenai kasus tersebut, sebaliknya juga dari Saudari Putri bagaimana pendapatnya mengenai kasus tersebut begitu. Jadi ini mau dijawabnya mulai dari mana dulu nih? Dari Saudara Batis atau dari Saudari Putri? Saudara Batis dulu. Oke, Kita baik, berikan terima kesempatan kasih. kepada cowok duluan ya. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh saudari host sebagai pembuka jalannya diskusi kami pada malam hari ini. Jadi bagi saya, dalam pendapat saya mengenai persoalan ini atau persoalan yang dialami oleh Kevin Hillers dan Dr. Siska dalam menjalankan suatu perjanjian bersama. Kalau kita melihat dalam pasal 1338 KUH Perdata, yakni mengenai suatu persetujuan perjanjian yang dibuat menurut undang-undang dan dilakukan berdasarkan undang-undang, maka kalau kita melihat dari sisi latar belakang yang membelakanginya, maka jika tidak adanya kesepakatan atau tidak adanya suatu perjanjian dilakukan oleh suatu belah pihak sesuai dengan dasar perjanjian telah disepakati bersama, maka di situ kita melihat adanya bahan prestasi. Sehingga saya dapat mengatakan bahwa saudara Hillers ini telah melakukan bahan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak itu. Jadi sehingga kita lebih lihat jauh lagi ke dalam pasal 1234 kalau tidak salah ya. Ya, 1234 mengenai bahan prestasi. Kalau dari saya sih kita dapat melihat saudara Hillers melakukan bahan prestasi perjanjian, sehingga sejauh dalam proses penegakan hukum dan selanjutnya itu berjalan dalam proses yang kemudian nanti kita bahas selanjutnya di dalam ini. Ya, saya membukanya dengan statement saya bahwa kalau saya melihat dari persoalan itu ada kejanggalan yang saya sebut itu, adanya kejanggalan atau wan prestasi, membuatkan wan prestasi yang tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah disepakati. Itu kalau dari saya. Oke, terima kasih ya Saudara Batis. Jadi di sini bisa saya simpulkan kalau pendapat dari Saudara Batis mengenai kasus tersebut itu karena adanya kejanggalan dari kasus tersebut ya antara Dr. Siska dan juga Kevin Hillers.
Ya, oke. Jadi antara penggugat dan juga tergugatnya itu Tergugat. ada kejanggalan di antara situ Nah, ya. kalau kita melihat dalam persoalan acara Persoalan. peradilan atau acara Iya. itu kan kita mengambilnya bahwa sebagai tergugat dan Penggugat ya. ya. Jadi masih ada kejanggalan, Nah, jadi masih sehingga perlu janggal, untuk diselesaikan perlu ya untuk kasus diselesaikan tersebut. di ranah hukum Di yang ranah benar hukum. sesuai dengan Mungkin, ya. ketentuan-ketentuan yang diatur. Oke. Ini selanjutnya dari saudari Putri. Saudari Putri. Ya, Bisa lupa. Aduh. Ah, ya sih. Iya. Mungkin Oke. dari saudari Putri. Terima kasih. Ya. Di sini yang saya tangkap dari permasalahan Dokter Siska dan Kevin, Dokter Siska sendiri dia memberikan bukti tentang perjanjian antara Dokter Siska dan Kevin. Tapi di sini yang saya dengar dari Kevinnya sendiri, dia cuma memberikan pernyataan bahwa dengan setiap tahun 1 tahun dia bebas memosting video atau feed itu bebas semaunya tanpa ada tuntutan yang kayak tadi dibilang Iya. 12 kali postingan dengan 2 postingan 2 slide terus sama 3 feed. 1 story. Iya, betul sekali. Jadi di sini kalau dari Kevinnya sendiri itu kalau dibawa dalam pasal 184 KUH ya itu mengenai alat bukti ayat 1 itu berbunyi tentang keterangan para ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Jadi kita nih sebagai anak hukum kalau kita berbicara harus memiliki bukti. Jadi kalau tanpa bukti ya kan kita juga bingung nih. Jadi artinya bahwa pasal yang dipakai ini kemudian dibawakan ke dalam suatu acara peradilan, ya, lebih ke hukum acaranya mengenai penyelesaian perkara atau penyelesaian sengketa perjanjian istilahnya. Lebih khususnya ke 23 KUH Perdata yang perjanjian perikatan. Berarti dari saudari Putri berpendapat bahwa ini dari kedua belah pihak nih yang hanya satu saja yang menyertakan dengan bukti, sedangkan yang pihak yang satu tidak menyertakan dengan bukti. Ini butuh didiskusikan lebih lanjut ya kalau soal pernyataan dari saudari Putri dan juga saudara Batis. Saya punya pertanyaan lanjut dan banyak lagi ya mengenai kasus ini. Jadi semakin kita sangat seru ya, semakin panas untuk membahas kasus ini guys. Oke. Jadi kita jangan menolak lupa ya. Mereka kan mulai melakukan perjanjian itu pada Maret 2021 ya. Itu pada tanggal 7 Maret. Nah, karena adanya kesalahpahaman lalu percecokan di antara mereka juga. Nah, sehingga pada Juni 2021, tepatnya di tanggal 10, itu Kevin Hillers melaporkan Siska ke Polresta Bogor dengan kasus penganiayaan dan pencemaran nama baik. Ini kasusnya udah beda lagi ya. Tadi wan prestasi, sekarang pencemaran nama baik dan juga penganiayaan. Sangat-sangat hot lagi. Masuk lagi ke soal pemindanaan kalau kita membahas ini. Ini masih lanjut ya. Oke. Aku lanjut lagi ya pertanyaannya ya. Ya. Jadi kasusnya itu si Kevin Hillers melaporkan Siska ke Polresta Bogor dengan kasus yang sudah saya sebutkan tadi. Itu pada tanggal 10, namun tidak digubris nih oleh Polresta Bogornya, tidak digubris dan tidak mau ditindaklanjuti kasus tersebut. Pada bulan yang sama, tahun yang sama, namun tanggal yang berbeda, yaitu berselang 2 hari saja, di tanggal 12 Juni, itu si Siska melapor balik si Kevin dengan kasus penganiayaan dan juga kasus wan prestasi dan penipuan. Itu. Jadi dan itu langsung dinaikkan ke tingkat penyidikan. Iya. Jadi di sini yang mau
saya tanyakan kalian, ini nih bagaimana aparat penegak hukum dalam merespon kasus tersebut? Ya, betul. Kan bisa kita lihat ya, yang pertama nih Kevin sudah dan di sini Kevin menyertakan dengan bukti Ya. bukti video penganiayaan, lalu bukti chat antara Siska dan juga produser film Ikatan Cinta. Produser film Ikatan Cinta yang mana chat tersebut menunjukkan kalau si Siska ini mengancam ke produser filmnya ini dengan memberikan sejumlah uang supaya si produser film ini mengeluarkan si Kevin Hillers dari Ikatan Cinta, sinetron Ikatan Cinta. Tapi di lain pihak si Siska ini tidak menyertakan bukti, katanya buktinya itu tuh dia tidak akan mau mempublikasikan bukti tersebut. Jadi di sini menurut kalian apakah aparat penegak hukum ini sudah baik atau sudah menjalankan tugas mereka secara betul dalam respon kasus ini? Mungkin siapa ini yang duluan? Atau karena dari tadi nih saudara Batis duluan, mungkin dari saudara Putri duluan. Iya. Karena ini sangat seru ya untuk dibahas. Sedikit ini sangat menarik ya. Ya, Apalagi menarik sekali. Aparat ini kan dia harus menegakkan hukum nih, harus ada keadilan nih. Ya, dimulai dari dasar nyawan prestasi sampai saling melaporkan satu sama lain. Terus ternyata ada penganiayaan juga di dalam ini, pencemaran nama baik. ada pencemaran nama baik. Oke, di sini kalau mengenai aparatnya sendiri nih, itu tugas dan wewenangan mereka itu yang masuk dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Itu berisi tentang melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum. Tugas wewenang dari ini ya. Kepolisian sendiri. Itu di pasal berapa itu? Itu pasal 13. Oh ya, Pasal 13 tentang tugas dan wewenang dari kepolisian. Jadi di sini saya sendiri rasa kayak tidak adanya keadilan kepada pihak Kevinnya sendiri. Secara dari Kevinnya sendiri, dia memiliki bukti, dia menunjukkan bukti penganiayaan, video penganiayaan Siska kepada Kevin. Setelah itu ada ancaman kepada si Kevinnya sendiri. Setelah itu dari pihak dokter Siskanya sendiri, dia melaporkan tapi tidak memiliki bukti, tapi sudah ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Jadi di sini kayak kurangnya keadilan kepada pihak Kevinnya sendiri. Itu saja menurut pendapat saya. Mungkin dari saudara Batis. Jadi kalau dari saudari Putri tadi kan berpendapat bahwa ini kurangnya keadilan dari aparat penegak hukum terhadap kasusnya si Kevin Hillers. Jadi kalau dari saudara Batis mungkin bagaimana ya? Baik, dari saya sih setuju sih dengan pendapat yang diberikan oleh saudari Putri. Sangat masuk akal. Ya, sangat masuk akal. Tetapi juga kita juga melihat kalau mengenai perolehan bukti dalam suatu bukti, ada juga jenis bukti video. Video itu kan ada juga bisa berupa editan atau video asli. Itu yang kita tidak tahu persoalan penyampaian dalam persoalan mereka ya. Tetapi di sisi ini saya tidak bisa membenarkan si Hilar ataupun si Siska yang telah memberikan alat bukti sebagai suatu bukti dari mereka untuk memperkuat persoalan mereka dalam penegakan hukum. Kalau kita lebih ke persoalan penegakan hukum aparat, bahwa seperti yang saudari sebut tadi dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai tugas kepolisian, itu artinya ada kurangnya penegakan hukum. Yang kita garis bawahi bahwa penegakan hukum yang ditangani oleh kepolisian, bahwa sejauh ini kepolisi sesuai dengan persoalan itu
polisi lebih menitik beratkan pada satu sisi saja. Iya. Iya. Meskipun yang satu telah memberikan bukti-bukti sebagai beban pembuktian Iya. dalam penyelesaian kasus tersebut, tetapi polisi lebih menerima dari pihak satu yang buktinya dia hanya menyampaikan iya, bahwa masih belum bukti diperlihatkan. itu saya hanya simpan saja, saya Iya, tidak iya. mau Tidak mau memperlihatkan diperlihatkan, secara Kan langsung. tidak dipublish Nah, kan. itu istilahnya kurangnya ketelitian polisi atau kurangnya netralitas dari polisi dalam penegakan hukum, Kasus penegakan hukum. sehingga kita dapat melihat kejanggalan di situ. Iya, betul sekali. Kok polisi sebagai penegak hukum yang disebut sebagai suatu lembaga yang adil dalam menegakkan hukum kok seperti ini? Nah, itu sih. Jadi saya setuju dengan pendapat saudari, Oke, sehingga saya memberikan pendapat. betul ya. Ya. Jadi betul kalau mungkin dilihat dari pernyataan saudara dan saudari, jadi di sini yang mau saya tanyakan, apakah di sini Dokter Siska tuh punya pengaruh yang kuat terhadap kepolisian tersebut, ataukah kepolisian itu melihat dari si perempuannya atau lebih mementingkan penegakan hukumnya terhadap perempuan? Apa sih pendapat dari teman berdua mengenai hal tersebut? Apakah kepolisian itu lebih mementingkan penegakan hukumnya terhadap kaum perempuan saja, ataukah memang si perempuan ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kepolisian tersebut? Mungkin bisa diberi pendapat ya, karena masih ada kejanggalan seperti pendapat saudara Batis dan juga saudari Putri tadi, bahwasannya masih ada kejanggalan dalam kasus tersebut. Iya. Bahwa mereka lebih kalau dari saya sih, Iya. mereka lebih melihat kepada satu sisi saja kepada perempuan, Perempuan. tapi tidak lebih kepada spesifik kepada perempuan. Iya, iya, itu. Lebih kepada bagaimana persoalan penyelesaian. Barangkali informasi yang disampaikannya itu lebih lengkap, meskipun dia tidak menyertakan dengan bukti-bukti konkret seperti video dan sebagainya. Iya. Tetapi pelaporan yang diberikan barangkali mungkin lengkap seperti itu. Tetapi di sini adanya kurangnya ketelitian. Nah, seperti saya ngomong sebelum-sebelumnya tadi, bahwa kurangnya ketelitian dari mereka untuk menangani kasus tersebut. Jadi kalau kita melihat bahwa mereka lebih melihat kepada sisi perempuan, si pelapor itu, Iya. ya, dari Dari pihak Siska yang melaporkan pertama ya kalau tidak salah. Iya. Ya, Dari yang pertama tuh Kevin duluan, Kevin, baru keduanya mereka lebih Siska. melihat ke pelapor kedua. Nah, Sehingga sehingga menjadikan cepat tanggapnya itu iya, lebih sehingga cepat. menjadikan pelapor pertama itu sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Ya, ada permainan. Miris sekali ya penegakan hukum Ya. Indonesia ya. Mungkin dari saudara. Ya, seperti yang disampaikan Kak Batis tadi, ya itu mungkin sudah jelas, Sangat jelas. penegakan hukum di Indonesia itu Masih sangat miris Iya. dan tidak seimbang lah. Yang belum balance ya. Iya, betul Balance. sekali ya. Iya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa kalau penegakan hukum di Indonesia itu masih sangat belum merata atau belum seimbang begitu. Jadi mungkin hanya melihat kepada satu sisi saja. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, begitu ya. Jadi mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir penutup untuk podcast kita, untuk perbincangan bincang-bincang seru kita pada malam hari ini ya teman-teman. Jadi pertanyaan penutup nih untuk narasumber saudara Batis dan juga saudari Putri. Nah, pertanyaan yang terakhir ini adalah saya mau menanyakan tentang pendapat dari kedua narasumber mengenai kasus yang telah kita bahas tadi. Nah, proses penyelesaian yang baiknya itu yang bagaimana? Agar kasus ini mungkin kedepannya terulang lagi, karena kan kita tidak tahu kan, mungkin terulang lagi dengan hal yang serupa, bisa diselesaikan seperti apa begitu. Mungkin dari diantara keduanya, dari mana dulu nih? Oh, saya dulu atau Kak Batis dulu nih? Karena tadi Boleh, dari boleh. saudari, mungkin sekarang dari saudara. Oke, ya. baik. Dari saya memberikan sedikit statement penutup saya mengenai pembicaraan kita hari ini, yang ini terkhususnya di kasus Wan Prestasi, yang kemudian dibawa panjang, peristiwanya panjang sekali pembahasan kasusnya itu.
Kalau bagi saya sih, untuk penyelesaian yang benar secara hukum, maka kita boleh menyelesaikannya secara hukum ya, untuk mencapai suatu keadilan hukum, disebut sebagai keadilan. Sehingga hal yang demikian tidak menjadi abstrak persoalannya, tidak menjadi semakin ketidakjelasan dalam penyelesaian. Yang satu menuntut yang satu juga menuntut yang satu, tidak ada pengakuan terhadap pembenaran atas perbuatan yang dilakukan atau perbuatan yang di luar dari persetujuan awal. Maka kemudian kalau kita menggali tadi itu, saya melihat ada 2 poin di situ. Yang pertama mengenai pencemaran nama baik, atau dia melaporkan tentang pencemaran nama baik dari pihak yang satu, kan? Dan juga mengenai penganiayaan kalau tidak salah, mengenai penganiayaan, dan juga salah satu mengenai penipuan. Maka itu bisa membawa mereka kepada ranah pemindanaan soal di tindak pidana peradilan. Misalnya dalam pasal 335 mengenai perbuatan tidak menyenangkan, atau dari undang-undang ITE nomor 28 atau nomor 38 itu mengenai pencemaran nama baik kalau tidak salah. Karena saya juga belum terlalu membaca secara umum mengenai undang-undang ITE itu. Karena undang-undang ini merupakan satu undang-undang baru yang ditetapkan oleh pemerintah kalau terus. Undang-undang baru, undang-undang ITE yang dikhususkan mengenai informasi teknologi informasi elektronik kalau tidak salah. Jadi itu. Kemudian ada juga mengenai penganiayaan, maka dia bisa dibawa kepada ranah hukum pidana, terkhususnya dalam pasal 357 KUH pidana mengenai penganiayaan, dan juga penipuan itu juga dimasuk ke dalam pasal 378 mengenai penipuan. Itu panjang, nanti ada undang-undang khusus mengenai soal penyelesaian sengketa dan permasalahan itu, penyelesaian di ranah pidana atau ranah hukum acara, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Ada alat bukti, itu kan nanti dalam saksi ahli dan sebagainya sebagai salah satu alat bukti yang disampaikan oleh mereka. Tetapi bahwa sebagai orang kaum terpelajar, dan kita melihat persoalan ini, kita harus melihat pada titik keadilan hukum, sehingga keadilan itu dia harus bersifat merata terhadap semua orang, bukan kepada satu sisi saja yang memperoleh keadilan, yang berhak memperoleh keadilan. Toh bahwa dia juga manusia, yang satu manusia, maka mereka berhak memperoleh keadilan itu. Nah, sehingga saya tertarik dengan satu kalimat Prof. Sacipto Raharjo dalam tulisannya di Kompas. Tulisan itu juga kemudian dibacakan kembali oleh salah satu guru besar UGM, Prof. Edward. Ya, itu. Dia mengatakan bahwa kita hidup di dunia di mana hukum itu bersifat netral. Sayangnya, kenetralan hukum itu tidak bisa menjamin bahwa yang benar adalah yang menang dan yang salah adalah yang kalah. Nah, itu. Law is the art of interpretation. Interpretation. Mungkin dari saudara. Mungkin tadi sudah banyak diwakili oleh Kak Batis, mengenai persoalan Kevin Hillers ya. Kalau dari saya sendiri, tanggapan saya atau pendapat saya mengenai kasus ini, kedepannya nanti seandainya terjadi lagi, itu kalau memang mau menyelesaikan masalahnya atau tidak mau melibatkan aparat hukum, itu diselesaikan secara kekeluargaan. Karena dari yang kita lihat sendiri, yang kita nonton dari video
video, terus kita baca juga beritanya mengenai kasus ini, itu kita tidak bisa menyalahkan kedua belah pihak. Ya, jadi di sini saya juga ingin kedepannya aparat mereka bisa lebih mentaati atau lebih mana ya, dalam pas menegakkan keadilan. Kan dari tugas dan wewenangnya sendiri kan sudah ada dalam itu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 13 tuh. Jadi sudah Jadi, sangat jelas. jelas. Jadi coba lebih adil lagi dalam penegakan hukum, menyelesaikan masalah. Oke. Sehingga masalah itu tidak menjadi panjang, menjadi panjang dan lagi, menjadi ya. ambiguitas atau ambigu sebagai Dan tidak abstrak atau lagi. tidak Kita bisa penyelesaian. ini tahu kejelasan dari masalah ini masalah bisa itu diselesaikan. Iya. Kan banyak tuh masalah-masalah di Masalah. Indonesia kan yang digantungkan terus. Iya, ganti. yang belum Iya. ada proses Bahkan penyelesaiannya. belum melakukan prestasi ini juga banyak. Iya. Betul Gitu. sekali. Bukan hanya di kalangan masyarakat kecil, tapi di kalangan artis-artis dan Orang-orang sebagainya. yang jadi Orang-orang public besar, figure public juga juga. punya masalah-masalah yang seperti tadi, seperti Kevin Hillers dan juga Siska. Iya, Itu Siska. kan juga merupakan public figure, Public ya kan? figure. Yang mana keduanya itu juga pernah main satu project film yang sama, yaitu di Ikatan Cinta, artis kan. Artis nasional. So, ini adalah perbincangan kita malam hari ini dan sangat-sangat seru sekali ya teman-teman, yang bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi untuk yang statement terakhir dari saya akan memberikan satu kesimpulan yang pendek, singkat, padat dan jelas ya. Bahwasannya proses penyelesaian mengenai kasus wan prestasi tidak selamanya harus dibawa ke ranah hukum. Jika kita memiliki kesadaran bahwa suatu kasus bisa diselesaikan secara kekeluargaan. So, untuk kedepannya kami dari kelompok 7 sangat-sangat berharap bahwa kasus seperti ini bisa ditangani secara lebih adil-adil lagi. So, sekian dan terima kasih. Bye. Sampai jumpa. Nonton sampai selesai ya.